Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudariku? Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan hari-hari ke depan. Kita bisa menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kita yang baik-baik, diberikan pahala lebih baik dan lebih banyak lagi, dan yang tidak baik diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuatnya menjadi baik dan lebih baik. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membongkar keterputusan nasab habaib Bani Alwi yang tidak terbukti nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dunia Habib terguncang. Habaib yang selama berabad-abad menikmati status kehabiban, ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pengakuan itu dimanfaatkan untuk hidup dan mencari penghidupan, juga memperoleh keuntungan, kemewahan hidup di tengah-tengah umat Islam. Tiba-tiba terbongkar kalau status keturunan para habib itu hasil dari membegal nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma ngaku-ngaku dan usut punya usut kakeknya yang bernama Ubaidillah itu tokoh fiktif yang namanya dicangkokkan sebagai putra Ahmad bin Isa. Jelas sama sekali tidak ada hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang umat Islam tidak lagi percaya dan tidak lagi mau mengakui kalau Habib sebagai keturunan Rasulullah. Dan karena itu sebagian sudah mulai sadar dan tidak mau mendengarkan pengakuan para Habib itu sebagai keturunan Rasulullah. Kecuali memang para mukibul yang sudah terdoktrin, yang sudah tersihir, dan isi kepalanya kosong, artinya tidak ada otak dan tidak ada pikirannya, tidak bisa berlogika lagi. Praktis para habib saat ini menjadi kalang kabut, terkena gangguan mental, ketakutan, dan kecemasan yang luar biasa. Kecemasan ini disebut sebagai penyakit anxiety. Menurut Jeffrey S. Nevitt, anxiety atau kecemasan yang tinggi itu adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis. Jadi fisiknya itu terangsang oleh kecemasan sehingga mudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Melakukan kekerasan dengan tangan, dengan kaki, atau melalui peralatan, termasuk omongnya, ngaco,
nantang-nantang, menghina, dan melakukan tuduhan. Itu adalah keterangsangan fisiologis karena kecemasan yang terlalu tinggi. Juga ucapan-ucapannya ngawur untuk menutupi ketakutan itu, membuat cerita-cerita karangan. Ada perasaan tegang dari sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan. Ada juga perasaan aprehensif, yaitu gangguan pikiran kognitif yang muncul, dan itu menyebabkan dia punya persepsi akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa pada dirinya. Itulah yang namanya penyakit anxiety yang sudah menyerang para habib. Saudara-saudara sekalian, kecemasan itu karena memang adanya banyak ketakutan-ketakutan. Apa di antara ketakutannya? Satu, kalau dia memang gentleman, ngaku orang mulia, keturunan Yaman, warga surga Tarim, mestinya dia tidak takut pulang ke Yaman. Tapi kenyataannya, sampai saat ini para habib itu tidak berani pulang ke Yaman. Kenapa? Takut. Karena takut hidup menderita. Di Yaman, negaranya kering kerontang, hanya bebatuan. Tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanam-tanaman. Air pun susah didapat. Sampai saat ini, Yaman masuk negara termiskin dan hidupnya menggantungkan pada donasi dan bantuan luar negeri, bantuan dunia. Untuk menutupi ketakutan itu, dia mengarang, habib-habib itu mengarang cerita kalau Tarim itu adalah surga. Mana ada surga kering kerontang, mana ada surga miskin, mana ada surga negara di situ penduduknya bertengkar dan berkelahi perang-perangan. Dibesar-besarkan kalau Tarim itu adalah surga. Di sana para wali hidup, bahkan semua penduduknya menjadi wali. Dimunculkan iklan kalau Tarim itu adalah surga, sehingga rakyat Indonesia, khususnya mukibin, diinginkan bisa datang berbondong-bondong, datang ke Tarim, dan itu akan menjadi pemasukan devisa bagi Tarim, sehingga mendapatkan penghasilan. Dan orang-orang Indonesia sangat mudah ditipu. Ketika Habib menyatakan siapa yang datang ke Tarim, maka orang itu pulang menjadi wali. Nah, ini kiai-kiai Indonesia yang anaknya disekolahkan di Tarim, itu tertipu, ya, tergiur, nanti anaknya pulang sekolah dari sana, di Indonesia jadi wali. Itu adalah omongan dobos untuk menutupi ketakutan para habib. Yang kedua, para habib itu sudah pasti takut karena terbongkar kedoknya kepalsuan nasabnya. Terbongkar bahwa para habib itu adalah pembegal nasab cucu Rasulullah SAW. Untuk menutupi ketakutannya itu, mereka terus berteriak, mendoktrin kepada para habib agar tidak goyah
lalu memunculkan suara-suara sumbang bahwa orang yang mempertanyakan nasab Habib yang putus itu sebagai orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, membenci dzurriyyah Rasulullah. Ini diterima oleh para mukibbin. Sambil terus mendobos, kalau Habib-Habib itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang menjadi wali, orang-orang yang punya karomah, lalu dikaranglah karomah-karomahnya yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal itu. Tetapi mukibbul tetap percaya, dan kepercayaannya itu dijadikan benteng, dijadikan tumpangan, agar mukibbul tetap bersama para habib, dan habaib akan tetap bisa hidup dengan topangan para mukibbul. Mukibbul terus disuarakan, diteriakkan agar percaya. Orang-orang yang benci kepada Habib itu masuk neraka karena berarti mereka membenci dzurriyyah Rasulullah. Padahal dzurriyyah Rasulullah itu bukan Habib. Ada lagi kalimat-kalimat yang diomong-omongkan dan terus disuarakan oleh para Habib. Siapa yang mencintai Habib dijamin masuk surga oleh Rasulullah, karena Habib itu adalah cucu Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah menyatakan itu. Ketakutan yang berikutnya, ketiga, para Habib takut tidak bisa nipu lagi, karena selama ini nipu adalah pekerjaan utama untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan fulus. Dulu mungkin orang percaya tampang imigran, tampang Arab sebagai cucu Rasul. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh banyak oknum datang ke RA Rabithah Alawiyah untuk minta dicatat sebagai keturunan Rasulullah dan diberikan sertifikat sebagai cucu Rasulullah. Sehingga Habib-Habib, orang-orang yang mengaku cucu Rasulullah di Indonesia ini populasinya tidak masuk akal. Terlalu banyak. Ketika sudah memegang sertifikat pengakuan sebagai cucu Rasulullah, maka di situ dengan membawa sertifikat atau pengakuan sebagai cucu Rasulullah, para Habib melakukan usaha-usaha aslinya halal tapi dicampur dengan nipu-nipu. Maka ini membahayakan dan merugikan umat Islam. Sudah pasti para mukibbul, tapi mukibbul tidak menyadari. Dengan mengaku sebagai cucu Rasul, dagang minyak, jual minyak yang mestinya harganya 100.000, tapi karena ditambahi aneh ini Habib cucu Rasulullah, maka siapa yang beli minyak aneh bayar 1 juta akan dapat syafaat. 100.000 dipaksa beli 1 juta. Ada lagi jual akik yang didapat dari Jatinegara harganya 20.000. Dijual kepada mukibbin, orang yang percaya kalau dia cucu Rasulullah, dijual dengan harga yang tinggi, ditambah lagi dengan cerita toposnya, ini akik dari Tarim, Yaman, negeri surga, ente pakai bisa buat apa saja. Itu model dagang, tapi dicampur dengan nipu, paling tidak jual paksa. Saudara sekalian, yang berikutnya, keempat. Ini yang paling ditakuti adalah takut tes DNA. Ramainya bukti yang terungkap kalau banyak Habib yang sudah terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi membuat para Habib
menciut nyalinya, stres. Habib Rizik misalnya, yang dulu berkoar-koar dengan sombongnya menantang keturunan Wali Songo untuk melakukan tes DNA. Kalau ngaku sebagai keturunan Rasulullah, lakukan tes DNA dengan rambut Rasulullah. Dan ketika keturunan Wali Songo sudah melakukan tes DNA dan hasilnya positif, saat ini permintaan itu dibalik. Habib Rizik, ente sekarang lakukan tes DNA. Dulu ente nyuruh-nyuruh, sekarang lakukan. Buat ente dan kelompok ente, gerombolan ente. Ternyata sampai sekarang tidak kunjung berani. Bahkan melalui menantunya, Hanif Al-Attas, tes DNA itu sekarang diharamkan. Jadi tidak ada pertentangan antara Rizik dengan menantunya. Rizik menganjurkan tes DNA, mantunya melarang tes DNA karena tes DNA itu tidak diperkenankan dalam syariah. Katanya keputusan Liqa ulama tidak mengesahkan tes DNA untuk sebagai bukti. Ini mengada-ada. Tes DNA bahkan Hanif Al-Attas untuk menutupi ketakutannya itu, nantang-nantang, minta kepada pemerintah supaya melakukan penertiban atau menetapkan hukum agar orang-orang yang mengotak-atik nasab Habib itu dilakukan tindakan hukum. Yang aneh ini. Itulah ketakutan-ketakutan yang ada pada Habib sehingga sekarang ini Habib terkena penyakit anxiety. Saudara sekalian, para Habib yang dulu ngaku jadi macan, sekarang merasa paling kuat raja, dan warga pribumi tidak ada yang berani melawan, apalagi melawan. Nanya saja gak berani. Ketika di hadapan Habib, nunduk, patuh, bahkan ada yang cium kakinya. Benar-benar Habib dulu itu adalah raja, singa, raja hutan. Semuanya yang namanya singa ditakuti. Tetapi saat ini, setelah ramai gugatan nasab para Habib dan terbukti bukan keturunan Rasulullah, maka Habib itu sekarang menjadi kucing. Waktu jadi macan, tainya laku dijual, kukunya laku dijual, kumisnya laku dijual, bulunya laku dijual. Apapun yang nempel pada macan itu, yang keluar dari macan itu, semuanya laku dijual dan diberi oleh mukimpin. Sorbannya laku dijual, bekas jigongnya laku dijual, sisa minumannya laku dijual. Tetapi sekarang, setelah menjadi kucing, tainya sudah diumpetin. Tahu kan kucing itu? Kucing itu kalau berak, dulu ya, kucing dulu, itu kalau berak, tainya diumpetin, nyari tanah yang bisa digali, lalu berak di situ, kemudian dikubur, diumpetin. Sekarang juga begitu. Habib tainya diumpetin, takut terdeteksi, takut nanti diambil orang, lalu dilakukan penelitian, tes. Mungkin tidak saja tes DNA, bisa saja tes alkohol, tes narkoba. Darahnya
juga nggak berani sembarangan dia tes darahnya. Ingat, ketika Habib Rizik di zaman corona, diumpetin darahnya. Nggak boleh. Kencingnya juga begitu. Sekarang ini, diumpetin. Nggak boleh ada orang yang tahu kencingnya Habib. Takut tainya diketahui, terdeteksi, takut darahnya terdeteksi, takut kencingnya terdeteksi, diumpetin, maka sangat mungkin tainya dimakan lagi, nya dimakan lagi, kencingnya diminum lagi. Yang jelas semuanya diumpetin karena takut ketahuan sebagai keturunan Yahudi. Kalau saudara-saudara tidak percaya, coba ikuti nanti Habib ketika ke WC, ke tempat kencing, atau kemana saja ketika mau buang air, ikuti. Pasti saudara akan diusir. Udah pasti saudara akan diusir. Itulah ketakutan yang terjadi pada Habib, sehingga ketakutan yang tinggi itu menyebabkan saat ini Habaib terserang penyakit anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.